minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahnya bagus ya. Ta'awudnya itu a'udzu billahi minasy. Sinnya besar. Minasy. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentar dulu. Ya. Ainnya dan a'udzu billahi minasy nash. Ya. Terus bentar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan nirojim. Nirnya ditahan, rohnya jadi 2. Jangan nirojim. Nir, entar dulu, dengerin dulu. Tolong dengerin dulu, saya tak ngomong dulu. Dijelasin biar Mbak tahu. Ainnya jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum. A'udzu billah. Dengerin dulu baik-baik di mana penekanan-penekannya diperhatikan ya. A'udzu billah. Zal, ujung lidah keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara aku ngerebrek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana ya? Udah nanti dipelajarin lagi. Kurang penekanan sama makhrajnya ya. Makhrajnya tebal tipisnya belum dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di hiroh, jangan hirohman, dan hirohman dialirkan. Jangan langsung hir, jangan. Roh itu tawasud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hir, ditahan dulu, jangan hirroh, jangan hirroh, hirroh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Jadi setiap huruf ro ada sifatnya tawasud. Jangan, jadi nggak boleh hirroh, nggak boleh. Hirroh, memang itu benar, rohnya jadi 2, ada tasjidnya, hirroh. Tapi roh itu, roh mati itu ada tawasudnya, jadi jangan keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dudukin dulu rohnya matinya, terus bangkit lagi. Terus roh, bangkit lagi. Dudukin yang bagus, langsung dibangkitkan. Rohnya masuk ke ha, yaitu hames, jadi dialirkan nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nir yang kedua juga ya. Ini nggak lihatin ya. Ro yang kedua juga ini, ronya hir ya. Kan dari sini, dari hir dari sini ya. Nah, dari sini ya. Dari sini masuk ke sini hir. Masuk rohnya kan jadi kan hir ya. Terus
disempurnakan, didudukin ibarat orang dudukin kita pasien ya, didudukin sempurna, baru pindah ke roh depannya. Roh roh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Roh ada ha mati menjadi hamas. Roh manir. Roh lagi seperti hir. Nir sama hir sama. Nir sama hir sama ya. Cuman rohnya ini nggak panjang. Hir-rohim, rohim, rohnya tebar. Rohim. Jadi kayak gitu. Coba sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Jadi gitu ya. Aku takrirnya kurang sedikit nggak apa-apa, tapi udah lebih bagus. Jadi ta'awudz pun begitu. Setiap ada huruf ro bertasjid, begitu ya, disempurnakan. Memang double, tapi tidak secepat itu. Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Sempurnakan dulu. Ro yang pertama berarti kan rohnya mati. Hirrah, gitu ya. Kayak ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir, rohnya 2, yang 1 mati disempurnakan. Tapi jangan diketar ya, nanti karena Mbak siapa ini? Mbak siapa ya? Lestari baru ketemu, jadi belum belajar sifatul huruf ya. Belum, jadi masih itu nggak apa-apa, pertama ketemu. Jadi nanti ada sifat-sifatnya gitu. Ayo, coba dari ta'awudz sekarang yang bagus. Dari a'udzubillah seperti yang tadi diajarkan, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, secara bacaan udah bagus, secara bacaan sudah bagus. Ya, secara bacaan umumnya bacaan udah bagus benar. Tapi secara tartil belum tartil, Mbak. Karena apa? Ainnya belum sempurna. Ainnya masih au. Dalnya masih du. Jangan du tapi zu, zal yang ada titiknya. Auzu. Nih, aku tulis ya di sini ya. Ini. Auzu. Ini zal kayak gini. Zubi billah kayak gini. A'udzu billahirrahman. Nir roh. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton rahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aku malah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nulis saja salah. A'udzu billahi minash syaiton. Ini sin besar ya. Minash syaiton. Syaiton. Syaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Nah, syaitonir rajim. Nirrajim. Coba dibaca. Itu kan pakai ain ya? Iya, pakai ain, jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum, itu ainnya, ta'awudnya. Nggak apa-apa ya, malam ini belajar ta'awud nggak apa-apa. Ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tar dulu. Maaf ya, Mbak siapa ya? Kita belajar di itu aja ya, belajar nulis yang jelas. Di sini kan nggak ada tulisan. Nggak apa-apa, sekali pertemuan belajar ta'awudz nggak apa-apa, bagus. Bukan berarti saya meremehkan sampean, bukan. Biar bagus kesananya ya.
tulis yang bagus nulisnya biar bisa dibaca sampean. Ya. Masih belum ditulis ini ya. Merah biar kelihatan. Ini kan nggak ada tulisannya. Ya Allah. Lupa mati. Dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang depan alif biasa. A'u. Kok ini nggak bisa nulis dulu? Ini ba ya. Billah. A'udzu billah. A'udzu billahi Itu kita apa titiknya 2? Ini kan karena pulpennya nggak bagus jadi kayak gini. Oh iya. A'udzu billahi syaiton. Apa nggak bagus nggak apa-apa tulisannya. Susah. Ini shin besar ya. Syaitonir rajim. Bisa baca nggak? Iya, bisa. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kekurangannya di shin sama di au. Coba ini bacanya apa? Lagi. Terus ditambah a. Bukan au. Ini bacaan apa ini? Ini. Au. Lagi. Jangan au. Coba Mbak, nafas suaranya dimasukkan tengah tenggorokan. Au. Coba. Ini coba baca ini yang Latin, yang tulisan Latin Umi ini baca coba. Iya. Tengu, gitu coba. Terus, terus. Jangan au. Ada ng-nya. Au. Coba lagi. Au. Coba dibaca ini Mbak, jangan yang lain-lain. Lihat tulisan Umi yang ini nih. NGU, coba dibacanya apa? Lagi. Tambah A. Nah, lagi. Nah, coba sambung. A'udzubillah. Lagi, a'unya lagi. Penekannya alirkan ke dalam. Penekanan lagi sampai ke tengah tenggorokan. Gitu. Kok au lagi ya kalau disambung au? Coba ulang. Lagi. Ulang. Coba ulang. Coba.
tapi au, ulang. Au. Jangan yang jangan yang tapi yang mu. Pakai yang mu. Coba gini, sekarang ini hapusnya. Sampean baca a, terus dibaca ini. Coba. Lagi. Lagi. Nah, ada engnya, ada engnya, gitu. Ada bukan ada engnya. Ada suara ain, lagi. Nah, begitu lagi. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan nanti ngunya itu ditekan ya, ke dalam ya. Ditekan lagi sedikit. Nah, gitu nggak apa-apa. A'udzu billah nggak apa-apa. Yang penting jangan Kalau itu udah hamzah. Udah hamzah itu ya. Berarti alif fathah alif dhammah berarti kayak gini ya. Nah Angunya karena sampean ini kan juga pembelajaran, nggak apa-apa. Pertama belajar jadi sambil nanti belajar ditekan ke bawah, tekan ke bawah lagi kan, belum masuk kan, masukin ke suaranya, masuk ke dalam, gitu. Ibaratan kamu mengambil sesuatu pakai sendok cuma di rongga mulut, tapi kalau penekanan di dalam berarti kamu ngeruknya ke dalam, ke tengah-tengah tenggorokan, seret dikeluarkan gitu, seret dikeluarkan kan, ditekan kan, yang masuk apanya, suaranya mbak, suaranya. Coba lagi. Nah, bagus lagi. Nah, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Jadi di sini kamu ya dibetulinnya tadi di ro bertasjid selalu pertama diduakan. Ini ro yang mati didudukin dulu, baru kepindah ro yang kedua. Karena setiap ro bertasjid, ro-nya double, ya enggak? Nah, jadi begitu, jangan langsung ar-roh, bismillahirroh, jangan kayak gitu. Disempurnakan yang ro mati ini, yang satunya. Kan secara tulisan, secara bacaan kan ro-nya 2, secara tulisan ro-nya 1 karena bertasjid, ya kan, double kan. Nah, jadi yang ro pertama ini disempurnakan dulu, baru pindah ke ro ke depannya. Hirroh, gitu ya. Nah, rohnya jangan kayak gitu, dialirkan karena hukumnya hamas, mengalirnya nafas. Roh. Rohnya besar, rohnya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dari Umi baca ya, sampean baca. Nah, sekarang kembali lagi udah dapet. Jadi ke itunya alhamdulillah. Ingat-ingat ya, nya begitu ya, diingat-ingat ya. Iya. Coba tahu dulu. Kok lagi sih? Kok lagi? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Nanti dipelajari terus gitu ya. Coba sekarang dibaca ininya, diingat-ingat. Kalau ta'awud bukan
hamzah tapi ain. Ya, kayak tadi ya. Iya. Iya. Prosesnya ini tadi. Oh. Oh, gitu ya. Kayak NG tapi dimasukin ke dalam. Ibarat mengeruk barang itu iya. dimasukin ke dalam di sendok serut dari dalam dikeluarin. Oh, kan keluar. Semua makhraj yang berharokat itu keluar dari rumahnya. Rumah ain di tengah tenggorokan dari tenggorokan keluar gitu. Oke, ayo lanjut. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di sini ya. Shotnya ini belum dapat. Hanya alam taro kei langsung jangan kae. Tapi kaifa langsung ser gitu Lin ya, lunak. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi as. Nah, kayak suara angsa di sini. Ashabil fil. Coba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hanya tadi cari nafas enggak? Enggak. Nah, terus di sudnya ini kamu jangan desis jadi shin besar. Jangan bi ash. Itu shin besar. Bukan. Bi ash. Suaranya kayak angsa, bukan ash. Kayak angsa as. As baso baso gitu. Bi ash. Jangan monyong, bibirnya jangan monyong-monyong, bukan sin. Bibirnya jangan dimonyongin. Ya, bibirnya nggak monyong. Kalau sud ini bibirnya nggak monyong. Ulang lagi coba. Ingat-ingat, bias, bukan bias, bukan. Ya, bias. Jangan itu, jangan rongos, jangan monyong, itu mah monyong. Jadi shin besar itu. Mulutnya gimana? Biasa aja. Biasa, tapi tertutup di giginya, jangan ringis. Bias. Oke. Pangkal lidah dan lidah naik ke atas. Biashabil fil. Coba. Meringis. Enggak meringis. Enggak meringis. Nutup biasa kayak orang jemblem kayak gitu. Iya. Iya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Terus bawahnya? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus? Wa arsala alaihim thayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Coba minyak dipanjang sedikit lagi, sempurnakan. minyak atau di minyak. Oh, ya. Yang mana ini tadi? Tarmihim. Oh. Tarmihim bihijaratim min sijil. Terus? Baterainya habis. Terus? Faja'alahum ka'asfim ma'un. Nah, sampean itu alhamdulillah, masya Allah tabarakallah udah bisa baca ya bacanya, tapi kurang masih kekurangan di sifatnya ya, di sifat dan mahrojnya ya. Contoh di wa'ar dibaca wa'ar, biasa wa'ar, takrirnya ya, teketarannya terlalu banyak. Terus di setiap ro besi banyak getaran. Terus di sudnya masih kaas fim maul. Terus di apa lagi ya?
Cuman di sifat-sifat huruf yang itu ya, sifat-sifatnya huruf ya. Di kekurangannya di sifat-sifat huruf. Nah, sekarang coba saya Kekurangannya itu ain, sama itu, sod. itu apa ya? Itu makhrajnya, pengucapannya. Ini sifatnya lain lagi. Ro ada takrirnya, itu belum juga, ro juga belum. Waar, itu aja. Bukan. Jangan ro-nya, jangan getarnya terlalu banyak ya. Jadi nanti inhiraf. Bukan begitu. Wa'ar. Ada inhiraf namanya nanti ya. Nanti di bab sifatul huruf. Waar. Nah, coba saya tanyain tajwidnya. Umi tanyain tajwidnya. Ini bacaan apa? Alam. Bacaan apa? Alam itu apa namanya? Idhar memati. Ya bagus, idhar memati. Namanya apa? Namanya belum tahu. Idhar Safawi ya, Idhar Safawi. Idhar Safawi. Alam tarokai, ini bacaan apa? Itu lin. Bagus. Fa'ala rob ini bacaan apa? Itu tasjid. Yang berdouble ya. Nah, sekarang kan di sini banyak ro nih. Nah, ini ro mempunyai hukum bacaan nggak ini ro ini? Itu kosar. Itu yang atas kosar, kalau yang bawah ini nyamber aja idhar. Idhar, terus kalau yang ro yang ini itu hukum bacaannya, ro itu ya Mbak, nih kasih tahu ya. Ro itu mempunyai sifat ya. Tahu sifat-sifat huruf belum? Oh belum. Jadi nggak apa-apa, sekarang di sini kasih tahu sedikit-sedikit ya. Nanti kalau sering masuk, insya Allah paham sifat huruf, makhrajul huruf ya. Sifat huruf yang berlawanan, sifat huruf yang tidak berlawanan. Nah di sini Umi mau bahas ro, karena sampean selalu ro-nya itu masih ya kayak gitu, udah benar secara bacaan, tapi secara fasih belum ya. Nah ro ini mempunyai sifat yang jelas tidak mempunyai sama lain adalah ini tawasud. Contohnya Bismillahirrahman, jangan, nggak boleh Bismillahirrah, nggak boleh hirrah langsung, hirrah nggak boleh langsung, ditahan dulu. Tawasud, tidak tertekan juga tidak mengalir banget, nggak bisa Bismillahirrah, nggak boleh. Bismillahirrah juga nggak boleh. Jadi tengah-tengah, namanya tawasud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, didengar enak nggak rohnya? Kalau ya, pas. Nah, jadi kalau didengar Bismillahirrahmanirrahim, enak nggak? Ya, kayak apa namanya? Kayak terlalu lucu. Terlalu cepat, nggak bagus, karena di sini ro-nya mempunyai sifat tawasud, yaitu pertengahan. Terus lagi nih yang dipanjangin, yang dirohwahin, Bismillahirrahmanirrahim, enak nggak? Ya apa, enak nggak? Enggak. Nah, nggak enak, karena itu semuanya yang pertama yang pas, yang kedua terlalu dizidahkan, ditekankan, hirroh, tertekan, tidak boleh begitu. Terus yang terakhir dirohwahkan itu dialirkan, kepanjangan, re-nya ngalir terus, nggak boleh juga, karena rohwah ini ro ini mempunyai sifat tawasud Mbak. Jadi diantara tertekan dan diantara mengalir. Kalau orang yang di tengah-tengah berarti kan nggak tinggi banget, nggak pendek banget, ya nggak?
Nah, disitulah sifat ro itu. Jadi bagus mesra. Ibaratnya orang mendudukan duduk pelan-pelan. Tapi kalau yang namanya roho ya mengalir boy didudukin aja ditenet aja kan sakit. Umpamanya kita jaga orang tua didudukin aja kan sakit kan? Ya enggak? Neneknya sakit gitu lah, pakainya sakit, pasiennya sakit. Nah, kalau yang cepet-cepet juga ditaruh seret ditinggal lunga, ditinggal pergi, otomatis nanti bisa jatuh. Ini perumpamaan kita bekerja. Begitupun huruf. Nah, kita pakai yang tengah-tengah. Dudukin udah bagus, kita pergi, jangan ditungguin di situ. Itu ya, pakai yang itu ya. Jadi ingat-ingat kalau ro bertajwid atau apapun itu ro itu mempunyai sifat tawasud, pertengahan. Nah, sekarang Mbak E harus diingat-ingat. Oh, ro itu mempunyai sifat pertengahan, tidak tertekan, tidak mengalir. Contoh yang tertekan, Mbak. Nah, ini tertekan, Mbak, ini. Ro itu masuknya ke zidah. Zidah itu tertekan. Bila mana di tasjid ataupun disukunkan. Tapi kalau disukunkan dia mempunyai hukum huruf mati, memantul. Lah kalau ditasjidkan dia cuma mempunyai sifat yaitu zidah, tertekan. Dia akan tertekan. Rob buka. Ya enggak? Rob buka. Karena dia tertekan gitu. Terus kalau umpamanya sinnya ditekan ya. Yang umpamanya yang huruf selainnya yang mengalir ya, hurufnya umpamanya hurufnya bismik bukan ya, bis itu mengalir ya, ini bis itu mengalir harus disukunkan bismillah, tapi enggak as-soif ada enggak di as-soif. Nah, di situ as-soif. Nah, sod itu sifatnya mengalir. Maka kita tekan tajwidkan, dia akan mengalir, tidak tertekan. Kalau ba tertekan, rob tertekan kan? Nah, kalau sod mengalir karena dia mempunyai sifat rohwah, mengalir. As-soif. Ya enggak? As-soif mengalir. Nah, sedangkan ro itu di tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya. Nanti Mbak X saya kasih suruh nyemak di YouTube-nya Umi. Ada sifat-sifat huruf yang mengalir dan tidak mengalir di situ. Pelajaran sifat-sifat huruf ya, biar bagus. Cari di situ sifat-sifat huruf gitu. Ada di situ ya. Jadi yang mengalir, yang tertekan. Nah, contohnya di sini ro, kita bahas huruf ro biar pengenalan satu huruf nggak apa-apa. Contohnya ro dan sod ya, sod dan ba. Sod yang ini, cuman sodnya itu ditasjidkan as-soif, gitu kan. Kalau ba dia tertekan. Kalau sod dia itu akan mengalir. Yang sifatnya mengalir banyak. Sa titik tiga mengalir. Shin mengalir. Shin besar mengalir, sin kecil mengalir. Sod mengalir. Tapi kalau to tidak mengalir. Kalau to masuk ke ba. Ke zidah. At enggak itu. At tertekan dia. Ya. At torik. Nah, at ya kan tertekan kan? Tertekan. Seperti juga jim, aja, aji, aju, ya enggak? Nah, itu jim tertekan. Beda sama ro yang mengalir sifatnya adalah lam juga mengalir. Kalau umpamanya idhar pun yang idhar samsiah, idhar komariah ya, atau idhar lam mati, semuanya kalau lam matinya lam mati, dia mempunyai sifat seperti ro. Tidak tertekan banget, tidak mengalir banget. Kadang-kadang ada yang dipantulkan, itu salah. Lam mati tidak memantul. Alam bukan. Qul huwallahu ahad. Qul. Nah, di sini ashabil fil. Bil fil. Enggak boleh
bil fil nggak boleh, bil kelamaan nggak boleh, juga cepet-cepet nggak boleh. Banyak bil fil akhirnya mantul, bil fil akhirnya mantul kan, karena belum sempurna. Lam, ro, nun, ain, ya, mim itu apa namanya? Ini pertengahan ya, harus disempurnakan. Kalau sampean baca Al-Qur'an ada nun mati, ada ain, mim, ro, lam disempurnakan. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, jangan lama-lama gitu. Oh iya. Paham nggak? Paham ya? Insya Allah paham. Jadi tadi kita bahas karena itu yang sampean kurang paham di ro ya. Jadi ro itu mempunyai sifat begitu. Dan itu yang tawasudnya. Sekarang bahas yang keduanya. Sifat yang tidak dimiliki sama yang lain, yaitu takrir. Bergetar. Getarnya tidak boleh banyak-banyak. Getarannya tidak boleh banyak-banyak ya. Getarannya cuman 1,5 atau 2 lah paling banyak. Contoh di sini. Wa'ar. Nah, wa'ar. Nah, 1,5. Nah, kalau sampai kan wa'ar. Nggak boleh begitu. Ini nanti diinhirofkan, Mbak. Biasa ini ada sifatnya ro ini diinhirof. Wa'ar. Bukan gitu. Wa'ar. Kelihatan tebal nggak? Wa'ar. Dengerin. Wa'ar. Bukan, salah. Belum. Gini, coba dengerin. Wa'ar. Kelihatan tebal apa tipis? Wa'ar. Iya. Saya tanya sama sampean. Saya bacanya tipis. Wa'ar. Tipis itu tipis? Iya, tipis. Masa tipis? Yang benar. Iya, tipis. Yang wa'ar itu apa? Berarti sampean itu tidak mengerti tipis dan tebal. Belum mengerti tipis dan tebal. Kalau wa'ar itu bukan tipis, bukan tebal atau tipis, itu bergetar. Yang tipis wa'ar, wa'ir, itu tipis. Wa'ar itu tebal, Mbak. Masa nggak tahu tebal? Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadi doanya di sini sampean juga belum ya, doanya juga belum. Pelan-pelan. Sekarang cuma ngasih tahu dulu ya, nanti dibahas lagi. Ro-nya juga belum itu. Terus ini baca lagi Umi ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ingat sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Artinya itu kayak samar ya, Mbak ya? Bukan samar, itu tebal karena diinhirofkan. Nggak boleh R kayak Indonesia, sampean R-nya R Indonesia. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Oh gitu ya. Wa'ar. Ada nanti ada apa namanya? Ada caranya. Nanti kalau sampean belajar yang sama yang lain, umpamanya nggak bertemu sama Umi, di teman-teman di Zoom udah pada pinter, mereka udah pada bisa roinya bagus bagaimana? Tanya sama mereka alhamdulillah pada pinter ya. Dan ro itu tidak boleh bergetar kayak bahasa ro-nya Indonesia, R-nya Indonesia, bukan, Mbak. R Taiwan, ro Arab, ro-nya Arab, Al-Qur'an, bukan seperti R-nya Indonesia. Kalau sampean R-nya R Indonesia. Ya. Coba deh sampean dengerin murotal. Sampean dengerin murotalnya seh atau yang benar, yang bagus ya. Ro bilang ar itu ar apa ar. Wa arsala alaihim apa wa arsala. Coba ya didengerin ya. Nanti dibedain. Dibedain. Wa'ar. Belum kayak gitu. Nanti ada inhiraf, nanti pembelajaran berikutnya. Sekarang Umi dikasih contoh-contoh sedikit saja ya. Terus nih bawahnya. Taru. Nah,
itu tebal, bukan tipis. Kalau yang tipis tar, ya nggak boleh begitu. Tarnya Indonesia kan ya tar. Indonesia itu ya bahasa kita tar itu A B C D E E itu pakai tar. Tari nggak boleh kalau bahasa Indonesia Arab nggak boleh. Jadi ada hukumnya. Ini namanya tafhim. Bacaan tafhim tebal. Ya, ro mati sebelumnya berharokat fathah atau ro sendiri berharokat fathah, dia akan mempunyai bacaan tebal. Tebalnya bagaimana? Ro mempunyai sifat satu tawasud, dua diinhiraf, takrir, tidak boleh banyak diinhirafkan. Apa itu inhiraf? Dipalingkan lidah kita. Jadi lidah kita kalau membaca ro itu seperti orang mandok, seret gitu, tangannya ujung lidah narik ke dalam, seret gitu. Seret gitu ya. Ini. Sekarang Umi baca lagi. Langit-langit ya, tar. Salah, enggak boleh. Langit-langit. Iya, ro kan sifatnya makhrajnya ro kan di langit-langit kan, di langit-langit atas, depan, bagian depan kan. Ujung lidah bagian depan ya. Nah, itu ditarik ke dalam. Kayak gitu. Tarik di dalam. Nah, dulu saya bacain dulu. Sekarang saya bacain 4 sampai 5. Selesaikan dulu. Tarmihim. Nah, him di sini ini tadi nggak ditahan juga, harus ditahan ya. Tarmihim bihijaratim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'as. Sodnya seperti angsa. Bukan itu sin besar, bukan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'as kayak bukan itu sin, bukan ka'as, bukan ka'ash, bukan itu ya. Jadi kalau didengerin, kalau ada yang ngasih tahu didengerin dulu, Mbak didengerin dulu. Jadi kalau sekali yang ngajarin bukan, ya udah diem, jangan itu terus diucapkan ya, karena sod itu bukan shin besar. Kalau sampean kan tadi ka'ash itu merongos kan, monyong kan, ya enggak? Ya. Nah, itu nggak boleh monyong, itu shin besar itu namanya sin besar, itu namanya sifatnya tafasik. Jadi suara dan nafas itu terkumpul di tengah-tengah lidah, langsung dikeluarin shin, sho, sha, shi, shu, bash. Tapi bukan yang ini, yang shin yang kita ucapkan tadi ini diucapkan, yang ini, bukan ini. Ini, nih, yang ada giginya 3, ada titiknya 3. Ini shin ini. Apakah ini? Apakah ini, Mbak? Apakah ini? Bukan. Itu sya besar. Nah, jadi mengucapkan ini lembut. Jadi nafasnya, suaranya nggak menyembur. Kalau sampean bilang baso, so. Coba. Baso. Nah, baso, so. Ka'as. Baso. Nah, gitu. Ka'as fim. Jangan diberus kayak gitu. Ka'as fim, jangan ka'as, jangan gitu. Ka'as fim Jadi nanti kalau udah itu ya, kita diingat-ingat yang shod ini adalah seperti kita bilang baso, so, kayak ada suara sofir. Baso. Bangan baso, masa bilang baso, nggak begitu kali, bukan baso. Baso, so, bukan sho, bukan baso gitu, yang biasa mengalir doang, bukan suaranya menyembar, bukan suara menyembur, bukan. Ini menyerupai suara angsa. Tahu angsa nggak? Suara angsa nggak? Tahu. Sho. Os, bukan.
Jadi jangan menyembur, jangan ash, kash, gitu bukan. Tapi kaasfim, kaas, kayak itu, kaasfim maul, gitu ya. Sampai di sini dulu ya Mbak. Lain kali bertemu lagi. Ya. Walaupun Insyaallah. karena pertama bertemu, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya terutama bagi Umi dan bagi Mbak. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.